Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bakul Pisang. Untuk sahabat, teman-teman Bakul Pisang semuanya, di video kali ini saya akan membahas kenapa pisang bisa terkena fusarium ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan jika ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat Bakul Pisang semuanya. Nah, bagi petani pisang, penyakit satu ini adalah penyakit yang sangat menjengkelkan ya, dimana kita berharap menanam pisang, kita rawat, lalu kita nantikan buahnya, dan hasilnya kita bakal jual nantinya. Ternyata belum sampai panen, itu pisang kita terkena fusarium. Nah, di sini fusarium sendiri itu disebabkan oleh salah satunya cacing dan juga jamur yang ada atau menempel di dalam pohon pisang itu sendiri ya. Nah, cacing yang dimaksud di sini adalah cacing, kalau di tempat saya itu menyebutnya dengan embub ya. Cacing yang ratunya seperti ratunya rayap itu, yang besar. Nah, itu bisa merusak pohon pisang atau bahkan menyebabkan fusarium seperti itu ya. Nah, ciri-ciri fusarium itu sendiri sangat mudah kita temukan ya, itu sangat mudah kita ketahui, dimana salah satunya sudah pasti terlihat daunnya yang awalnya hijau berubah menjadi kuning dan layu. Bahkan ada juga yang pohonnya itu terlihat sedikit pecah-pecah ya, atau di kedebuknya itu terlihat sedikit pecah-pecah gitu, sobek-sobek. Dan juga kita bisa lihat kalau pisangnya sudah keluar jantung pisang, kita bisa lihat lewat jantung pisangnya itu biasanya kering dan menghitam ya. Nah, untuk mengatasinya sendiri, fusarium itu ada beberapa cara ya. Sebelum saya kasih tahu caranya, di sini kalau pisang teman-teman semuanya terkena fusarium, ada yang menyarankan lebih baik jangan ditebang, kita suntikan dengan herbisida ya, karena herbisida sendiri dapat mematikan tanaman apapun, tidak terkecuali adalah tanaman pisang, agar pisang itu sendiri bisa mati di tempat ya, dan tidak menyebar ke pohon lain. Karena virus fusarium ini sendiri tingkat penyebarannya cukup cepat ya. Nah, selagi kita masih bisa mengatasinya, tidak sampai menyebar ke pohon-pohon yang lain, insya Allah tanaman pisang kita akan sehat-sehat saja dan bisa kita panen nantinya. Nah, selain disuntik mengatasi fusarium, bisa kita langsung tebang saja pohonnya ya. Kita tebang, tapi harus diperhatikan kalau menebang pohon pisang yang terkena fusarium, lebih baik gunakanlah arit atau celurit, atau parang yang kita gunakan itu lebih baik dikhususkan untuk penyakit layu fusarium ya. Karena dimana kalau kita menebang pisang yang terkena fusarium itu, lalu kita akan merawat pisang yang lain ya, kita gunakan untuk menebang pohon lain, itu bisa menyebar fusariumnya. Pohon yang dimana awalnya sehat-sehat saja, kalau parang yang kita pakai itu habis dibuat menebang pisang yang terkena fusarium, itu bisa menyebabkan penyebaran fusarium itu sendiri ya. Karena jamur yang menempel pada parang itu bisa menyebar ke pohon yang lainnya melalui parang tersebut. Nah, sehabis kita matikan pohon yang terkena fusarium atau kita babat habis, nah, kita bisa membenahi anakannya agar bisa tumbuh dan tidak terkena fusarium seperti induknya. Dan bagaimana caranya? Menurut pendapat banyak orang itu bisa menggunakan dengan garam ya. Garam kita campur dengan deterjen,
Lalu kita tambahkan poradan juga bisa, kita campur dengan air 1 ember ya kira-kira. Nah itu bisa kita siramkan ke pangkal pohon anakannya tadi ya, agar anakannya sendiri itu terhindar dari fusarium seperti induknya yang sudah kita matikan tadi ya. Nah kalau di tempat saya itu ada salah satu cara dari petani di tempat saya itu pernah bercerita untuk mengatasi layu fusarium sendiri itu beliau ini menggunakan air dari tembakau ya. Air dari tembakau dicampur deterjen, terus dikasih air, dicampur, diaduk, lalu kita siramkan juga ke pangkal anakan pisang yang induknya terkena fusarium tadi ya. Nah insya Allah dengan kita mengatasi layu fusarium ini, para petani pisang bisa terus jaya dan menghasilkan pisang-pisang yang berkualitas. Mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa mempraktekkan sendiri, karena saya ini posisi sedang ada di kota berjualan pisang ya. Nanti kalau kita pulang kampung, kita cari pohon yang fusarium, nanti akan saya buatkan videonya bagaimana caranya. Jadi tunggu saja paduannya ya. Nah mungkin seperti itu bagaimana cara mengatasi pisang yang terkena layu fusarium dan juga penyebabnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat bakul pisang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam satu getah.